Suasana malam itu di kamar Mustafa sedang sepi. Teman-teman sekamarnya sedang pada keluar. Dia resah sendirian, serba gelisah dirasanya. Dari duduk, berdiri, duduk lagi, sampai berbaring. Namun kegelisahan yang menghinggapi pikirannya semakin menyiksa. Matanya menerawang kosong memandangi langit-langit kamar. Sementara perasaannya diombang-ambingkan oleh ombak kegelisahan yang mendera jiwanya. Tiba-tiba pintu kamarnya terkuak perlahan. Ada orang yang masuk. Mustafa terperanjat, disebabkan oleh panggilan temannya yang dengan tiba-tiba itu. Sembari tersenyum, seorang teman mendekatinya. Mustafa pun bangun perlahan dari berbaringnya dan duduk sembari beringsut ke sebelah temannya. "Kulihat sedang melamun," tanya temannya. "Tidak, hanya berbaring saja." Mustafa sembunyikan raut muka. "Jangan bohong, kulihat kusam begitu mukamu," sambung temannya. "Tidak juga, aku cuma berasa ngantuk saja," bela Mustafa. "Tidak, apa gerangan yang mengganggu pikiranmu, kawan?" tanya temannya lagi. Mustafa hanya menghela nafas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, seraya menoleh pada temannya dan berucap diri, "Ilham, bantulah aku." "Aku bisa bantu apa? Masalahnya aku juga tidak tahu," jawab temannya datar. Demikian Mustafa memanggilnya singkat. "Aku sedang susah hati yang tak pernah aku alami sebelumnya," jelas Mustafa. Dia melanjutkan dan menceritakan pada temannya awal mula pertemuan pertamanya kemarin dengan seorang gadis yang kini telah mengisi kekosongan hatinya. Mereka berdua lama terdiam, hanyut dalam khayalan pikiran masing-masing. Ilham hanya dapat memandangi temannya dengan pandangan haru. Sampai akhirnya, "Mustafa," tegurnya, "benarkah yang engkau katakan itu? Sudah sejauh itukah?" tanya Ilham. Tak dapat dilukiskan Ham seperti apa gambarannya. Namun sejak bertemu dia, rasa-rasa ada yang seperti kembang yang tumbuh lagi dalam hidupku, jelas Mustafa. Kalaupun memang sudah sejauh itu. Sejenak Ilham diam menarik nafas, lalu sambungnya, "Tapi setidaknya kamu pikirkan kembali keinginan itu. Bagaimana nanti seandainya dia menolak? Kamu harus sadar itu sebelum kamu terlanjur." Kemudian Ilham menambahkan, "Atau kala itu menurut dia biasa-biasa saja, hanya sekedar ingin bersikap ramah saja padamu." Bimbang dan resah berkecamuk dalam batin Mustafa. Bagai dicambuk petir gendang telinganya setelah mendengar saran dan pertimbangan yang diberikan temannya. "Iya, aku mengerti, Ham." Dengan nada lirih Mustafa melanjutkan, "Tapi perasaan ini tak semudah yang kita kirakan, lalu meluapkan begitu saja. Aku bukan menyuruh kamu melupakan, tapi sebelum terlanjur sakit oleh kegagalan, maka alangkah baiknya engkau pikirkan lagi," tegas Ilham. Ilham sebenarnya hanya kasihan saja pada temannya, sehingga ia mengingatkan agar jangan sampai terperangkap dalam perasaan batin yang semu. Tersiksa hati karena maksudnya yang tak sampai, sembari mendongakkan kepalanya, Ilham memecahkan kesunyian. "Dengan dia bertemu di mana?" tanya Ilham. "Di ruang tengah di rumah bibi," tandasnya singkat. "Kamu kan belum tahu banyak tentang dia. Jangan terlalu percaya pada naluri dan lamunan. Aku hanya khawatir bila nanti kamu pada akhirnya bertepuk sebelah tangan." Ilham mengingatkannya lagi. Mustafa hanya diam, tapi dia mendengar apa yang diucapkan temannya, walau tidak searah dengan kemauan hatinya. Dia bertambah gelisah. Ilham perlahan berdiri dengan berucap,
Iya, aku paham apa yang sedang kamu pikirkan. Jika baik menurut kamu, semoga terjawab baiknya juga. Sejurus hendak melangkah dicapainya tangan Ilham oleh Mustafa. Sebentar Ham, aku mohon, bantulah aku bagaimana untuk mencapaikan perasaan ini padanya. Satu-satunya cara, kamu amati saja nanti dari kamar penyajian kue. Kalau ada lewat, kamu jegat dan ucapkan saja niat kamu itu, saran Ilham. Itu tidak mudah Ham, tak mungkin, di sana banyak orang. Bagaimana kalau kamu tulis surat saja, saran Ilham lagi. Tapi siapa yang hendak menyampaikan padanya, tanya Mustafa. Kamu bisa bantu kan? Ilham mengangguk pelan, tapi Ilham kurang yakin dengan anggukannya. Seperti agak was-was dengan sikapnya sendiri. Dan sambil melangkah ke samping pintu, lalu dibukanya pintu sembari berkata, buatlah dahulu, nanti kita upayakan bagaimana caranya. Lalu ia pun pergi ditinggalkan Mustafa seorang diri di dalam kamar dengan kebimbangannya. Teman-teman Mustafa sudah pada datang dari kegiatan masing-masing dan mulai memenuhi ruang kamar yang agak pengap itu. Sedang mereka bercengkrama satu sama lain, sesekali Mustafa turut bercanda dengan mereka agar kegalauan hatinya bisa berangsur susut dan tidak kentara pada mereka. Malam kian larut, kebanyakan diri manusia sudah terlelap dalam tidurnya. Tapi tidak dengan Mustafa. Dia sedang bermenung. Khayalannya berperang antara bimbang dan mencapai cintanya. Adakah dia, benarkah dia, atau suara-suara hati seperti itulah yang membuat Mustafa bimbang. Dia duduk bersandar pada muka pintu lemarinya dan membiarkan khayalan terbang jauh hingga ke balik awan tak terpandang mata. Kemudian diraihnya bantal dan akhirnya ia terlelap di buai mimpi bunga tidurnya.